Jermal pernah menggemparkan. Ribuan anak selama 12 tahun dipekerjakan. Kita memulai untuk masalah pekerjaan anak, khususnya anak di Jermal ini dari tahun 1992. Ketika itu kita lagi mendampingi anak jalanan. Dari anak-anak jalanan kita yang berada di beberapa terminal itu keluar gitu, hilang gitu kan, pergi. Jadi kita coba cari kemana, nggak tahu, katanya ada yang merekrut. Cuman begitu kita coba cari, ada yang merekrut, ternyata itu dibawa ke Jermal. Anak tidak pernah layak dipekerjakan, apalagi di Jermal. Menurut data ILO, Jermal masuk ke dalam jenis pekerjaan terburuk untuk anak. Apa kabar Jermal saat ini? Kami menuju kawasan Jermal di Tanjung Beringin, Sumatera Utara. Setelah 2 jam menempuh perjalanan laut, kami tiba di sebuah Jermal. Tak terlalu sibuk saat kami datang. Tapi perhatian kami langsung tertuju pada 2 anak di bawah umur. Rahmat dan Junaidi. Tangan kecil anak 15 tahun ini begitu cekatan. Terlihat pekerjaan ini sudah biasa ia lakukan. Tapi ini baru sebagian kecil tugas Rahmat. Sederet daftar pekerjaan sudah menunggu anak 15 tahun ini setiap hari. Kerjanya kayak kita ya Bang ya. Kita ini siap gantung, ngerebus ikan. Kita nyerak gini, model gini. Kita bentang goni, baru kita serak. Udah kering, atasnya kering, kita balik. Udah siap itu tunggulah sampai kering, sampai udah kering. Barulah diangkat, dipilihkan kayak tadi. Tak ada perlakuan istimewa untuk Rahmat karena ia masih kecil. Rahmat harus bekerja keras layaknya orang dewasa. Mengangkat jaring menggunakan alat penggiling beresiko tinggi. Bobot beban yang harus ditarik Rahmat melebihi berat badannya sendiri. Aku pernah kejedot 5 kali, kena giling malamnya. Gilingan ini kan kok turun kan ngipas dia, perutku Bang dimakan. Itu? Luka? Itulah malam aku minta pulang. Bang aku pulang, apa? Alasan nggak tahan. Nak gilingan terus itu apa tak kuyak badan nak Bang. Usus mau keluar. Tajam nih Bang, nampaknya sepele Bang. Ini kok nggak pandai Bang. Abang tes aja lah. Tak, orang mati pun pernah kena ini. Jebol perutnya. Mati. Ada kasus mati? Pernah, itulah kasus itu sama situ. Jika masih sekolah, Rahmat seharusnya kelas 2 SMP. Tapi Rahmat tidak pernah mengenal sekolah.
Masa pertumbuhannya dihabiskan di Jermal. Hidup di tengah laut lepas sangat jauh dari darat. Rahmat harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapat jatah pulang. 7,5 tahun baru bisa pulang. Itu gajimu berapa? Paling tidak kok digaji 3,5 dikalikan lah. 1 bulan 3,5, 2 bulan 700, ya kan? Tapi tak jaminan Rahmat bisa pulang 2 kali setahun. Banyak situasi yang membuat remaja 15 tahun ini terjebak sebagai kuli Jermal. Kok nggak ada anggota nggak dikasih pulang. Kok anggota banyak, bisa lah pulang. Itu pun pulang belum tentu dikasih. Ya, ngomong bagus-bagus lah, Wak. Wak, aku pulang. Kenapa? Alasan nggak tahan. Ngeri kali kerjanya. Siang malam kerja terus, aku tak bisa tidur ya kan. Nah, itulah baru kasih pulang. Dengan upah 350.000 per bulan, Rahmat bekerja tanpa hari libur. Bahkan saat sakit pun, buruh-buruh Jermal tak diizinkan pulang ke darat. Kok ini sakit tahan-tahanan lah. Kayak kemarin gondokan. Nah, itu tahankan sendiri lah. Karena sini karena laut, nggak mungkin kita bisa pulang, antar pulang nggak bisa. Jermal bukan tempat aman, apalagi buat anak-anak seperti Rahmat. Setiap saat, tempat penangkapan ikan ini bisa dihantam ombak dan hancur. Kok angin kencang, Bang? Jermal ini mereng, Bang. Mau tumbang. Makanya itu diwajibkan anggota harus bisa berenang. Suatu waktu kok misalnya tumbang ini, bisa berenang. Nah, itu dipilih tuh nanti, diajari nanti tuh nyemplung kau ke dalam, nggak mau dimarahi. Malam di Jermal tak berarti istirahat. Setumpuk pekerjaan lain harus dijalankan seluruh pekerja. Ada yang memasak untuk makan seluruh anggota Jermal. Yang lain merebus udang dan ikan hasil tangkapan. Sisanya membersihkan Jermal. Pekerjaan terberat menggiling jaring yang dilakukan bersama-sama. Inilah kehidupan di Jermal. Pekerjaan baru berhenti setelah tengah malam. Rata-rata di atas jam 1 dini hari seluruh anggota Jermal baru bisa beristirahat. Mengapa anak-anak di bawah umur bisa dipekerjakan di Jermal? Bahkan pun nggak pernah saya tawarkan mau kerja Jermal atau tidak, nggak pernah saya menawarin kalau anak di bawah umur. Tapi oleh karena dia keadaan terjepit daripada dia terlunta-lunta, nggak ada tempat untuk bernaung supaya bisa dia hidup, hanya satu-satunya jalan ikut sama saya lah bekerja. Dari sisi upah mereka kecil gitu. Kemudian gampang disuruh-suruh dan tidak melawan. Artinya kan ini kan keuntungan yang berlipat ganda bagi pengusaha Jermal sendiri dengan mempekerjakan. Setiap anak kodratnya sekolah dan bermain. Anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi ekonomi. Orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak. Dalam Konvensi Hak Anak, jelas dicantumkan, usia minimal anak untuk dapat mulai bekerja adalah 18 tahun. Tapi faktanya, banyak anak di bawah umur yang dipekerjakan.
Jermal adalah alat penangkap ikan tradisional yang dibangun di tengah laut. Alat ini berbentuk pagar dari pancang kayu dan diberi pintu yang bernama bubu. Di bagian belakang terdapat jaring yang dapat diangkat setelah mendapat ikan. Jajaran tiang pancang dari kayulah yang menopang jermal. Di atasnya berdiri rumah jermal untuk tempat hidup seluruh pekerja. Model menangkap ikan khas Sumatera Utara ini berada minimal 6 mil dari tepi pantai dan jumlahnya bisa mencapai ribuan. Tapi jermal sudah tidak sejaya dulu. Sebagian besar jermal sudah hancur dimakan usia. Hanya sebagian kecil yang memilih bertahan. Tahun-tahun yang paling terakhir ini tinggal 4. Dari tahun 70-an sampai tahun sekarang ini yang tahun 2012 ini sekarang tinggal 4. Sialang Buah adalah salah satu lokasi jermal di sepanjang pantai timur Sumatera Utara. Tapi kini sudah sulit menemukan jermal karena makin digerus pola penangkapan ikan modern. Walaupun jermal ini udah habis, tapi istilahnya yang lebih canggih lagi menangkapnya dari jermal ini adalah pukat apung itu. Ya, menangnya pukat apung itu dia bisa tangkap pasang surut. Kalau macam sisi jermal ini kan dia hanya surut aja dia nangkap ikan kan. Mana ada lagi. Lain daerah mana ada lagi jermal. Nggak ada lagi. Yang rumah di tengah laut. Ratusan jermal kini telah hancur, tenggelam ke dasar lautan. Jermal yang masih bertahan pun nasibnya hanya tinggal menunggu waktu. Jika jermal hanya tinggal sedikit, apakah lantas pekerja anak juga tinggal sedikit? Artinya jermal sudah tidak ada, ini mereka sebenarnya beralih ya ke beberapa sektor perikanan yang lain. Misalnya itu pukat apung. Tim Berkas Kompas kembali menelusuri keberadaan pekerja anak di atas kapal pukat apung. Kami menumpang perahu nelayan selama 3 jam menuju salah satu pukat apung di pantai timur Sumatera Utara. Pukat apung adalah sebutan untuk kapal-kapal penangkap ikan di wilayah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saat ini jumlahnya ada sekitar 900 kapal. Kami menempuh perjalanan 8 mil laut menuju salah satu pukat apung. Apa yang kami saksikan sama. Ada anak yang bergabung dengan pekerja dewasa. Ricky menjadi awak kapal termuda. Usianya baru menginjak 14 tahun. Tapi tenaga Ricky boleh diadu. Beratnya pekerjaan sudah menempa Ricky menjadi pekerja yang kuat. Beban pekerjaan Ricky sama seperti pekerja dewasa lain. Nyekop, tukang lampu, ngayak. Ngelaya itu apa? Ngayak ikan tadi. Iya. Terus narik jaring. Iya. Pagi sampai sore. Baru malam istirahat. Baru malamnya kerja lagi 2 kali. Siang malam berarti pagi. Iya. Pagi siang malam. Terus istirahatnya apa? Malam aja lah. Namanya pukat apung. Ya kalau kerjanya biasa-biasa aja. Kalau 1 hari 1 malam itu 4 kali. 4 kali menurunkan jaring dalam sehari. Sekali menurunkan dan menarik jaring membutuhkan waktu selama 5 jam. Maka dalam sehari, 13 orang anak buah kapal di satu pukat apung harus bekerja selama 20 jam. Tapi jika jermal membuat seluruh pekerjanya harus bertahan di tengah lautan selama minimal 6 bulan, maka di pukat apung, para ABK-nya melaut selama 10 hari. Ikan teri atau yang kita kenal teri Medan menjadi komoditi andalan kapal pukat apung. Dan Ricky bersemangat di antara para pekerja kapal. Tak pernah mengenyam bangku sekolah, Ricky pun tak berminat sekolah.
kerja lagi lah. Nanti nggak ada yang ngasih ibuku makan. Padahal bekerja di Pukat Apung bukan tanpa resiko. Ricky pernah beberapa kali mengalami hal buruk. Ya kecampak ke laut lah. Kecampak ke laut. Kedampar di laut. Iya. Kenapa kok bisa kedampar di laut? Jatuh aku dari apa? Lepe-lepe bot tuh. Lo ketinggalan kapal? Iya. Berapa lama? 1 hari. 1 hari Iya. tergampung di laut. Iya. Kami menemui Ricky di satu Pukat Apung. Padahal ada minimal 2 anak di bawah umur seperti Ricky yang dipekerjakan di satu Pukat Apung. Saat ini ada 900 kapal Pukat Apung yang tercatat di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Jika ada 2 anak di satu kapal, maka ada sedikitnya 1.800 anak yang bekerja di tengah laut lepas di 900 Pukat Apung. Dan kami masih akan menemui ribuan anak lagi yang kehilangan hak asasi mereka, bekerja di usia yang tidak selayak. Safitri menyempil di antara ibu-ibu pemotong ikan. Tidak untuk menemani ibunya bekerja. Karena Safitri juga buruh pemotong ikan sama seperti ibu-ibu lainnya. 2 tahun putus sekolah, Safitri bekerja penuh bersama ibunya, Nino, dan adiknya Meli yang berusia 9 tahun, menopang kebutuhan keluarga. Seperti buruh anak lainnya, tak ada perlakuan khusus untuk Safitri. Upahnya dihitung dari seberapa banyak ia mampu memotong ikan. Jadi jika Safitri ingin upah lebih, ia harus bekerja ekstra keras, bersaing dengan puluhan tenaga dewasa rekan-rekan kerjanya. Biasanya kadang subuh, kadang siang, kadang pagi, petang, malam, setiap hari mulai ikan. Seharian penuh bekerja memotong ikan, berapa penghasilan anak-anak ini? Kadang 10, kadang 20. Kadang mengupe udang, mengupe kotam. Terus Itu aja. yang paling berat mana? Mengupe apa? kotam. Kotak. Anak tidak pernah dibenarkan bekerja, tapi menemukan anak menjadi buruh seperti Safitri mudah sekali. Nolong, membantu-bantu sama ibunya, bola, nolong, bantu. Udah nih mana dari sini lagi nak ke Jawa, di mana lagi? Tempat tinggal di sini. Nah, ini lah kerja semua teman-temannya lagi kerja. Alasan ekonomi sering dipakai banyak orang tua untuk membenarkan anak-anak mereka bekerja. Tak hanya itu, tenaga kerja anak juga dianggap menguntungkan karena bisa dibayar murah. Iyalah pula, ini kalau tak ada orang itu siapa pula mau membelahnya? Kalau yang bapak-bapaknya ke laut? Ke laut lah, ada yang ke laut, ada yang berdagang, segala macam lah. Yang bisa dipekerjakan ibu-ibu sama Ibu-ibu, anak-anak. Nah, itu yang kasar begini 300 per kilo. 300 ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, budak ya. Tak ada. 9 lah. 9. Kadang-kadang mau lebih. Iya, kadang-kadang mau 20. 20 bisa. Iya. Negara wajib melindungi anak-anak. Setiap orang yang berada di sekitar anak-anak juga wajib melindungi makhluk Tuhan yang rentan ini. Tapi ini idealnya. Mudah sekali menemukan anak-anak berpeluh, menguras fisik,
demi terus bertahan hidup dan menopang keluarga. Di pesisir timur Sumatera Utara, kami menemukan anak ini. Kamu nyari ini buat apa? Jual. Dijual berapa? 1.000. Nah, paling besar berapa? Paling besar 2.000. 2.000. Umurnya masih 6 tahun dan tak pernah mengenal bangku sekolah. Ahmad tercatat sebagai buruh termuda pabrik pengolahan terasi. Tugas Ahmad sebetulnya ringan. Mungkin anak sekecil ini menganggapnya sambil bermain. Bang, anak-anak ini, keberadaan anak-anak ini ngerugikan apa enggak, Bang? Iya, sama sekali kagak, Bang. Malah memberuntungkan lah. Kalaupun di waktu kering nanti dia, ya nggak pala terlalu banyak kali untuk dipilih. Jadi mereka membantu malah ya? Membantu mengurangi. Udang berukuran besar hasil sortiran dijual ke pengepul. Ahmad bisa mengumpulkan 2 kg udang besar dengan upah Rp5.000. Punya uang sendiri Rp5.000 untuk anak sekecil Ahmad sudah membuatnya senang. Menemukan anak-anak yang tidak tumbuh secara wajar seperti ini mudah sekali. Menurut data KKSP, tercatat ada 7.000 anak yang bekerja sebagai buruh di Sumatera Utara. Di hampir semua sektor perikanan yang kami datangi di Sumatera Utara ini, anak-anak tercecer di antara orang-orang dewasa. Cenderung tak terurus dan tumbuh besar sendiri. Lingkungan pekerjaan yang menempa mereka. Kemana negara membiarkan anak-anak bekerja? Pada dasarnya kita sama-sama mengetahui bahwa mengapa anak-anak bekerja di sektor jermal. Padahal jermal itu termasuk kategori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Yang pertama karena faktor kemiskinan. Yang kedua faktor sosial budaya. Dan yang ketiga faktor kebiasaan. Di kebijakan kita sekarang karena otonomi daerah, masing-masing pemerintah kabupaten kota kita dorong supaya melakukan atau memberikan suatu kebijakan supaya tidak ada lagi anak-anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Mengutip sebuah teori yang sangat terkenal dari seorang tokoh pendidikan dunia, John Locke, bernama teori tabula rasa. Anak seperti kertas putih bersih. Lingkungan, pendidikan, dan pengasuhan yang akan menentukan masa depan anak kelak. Lalu seperti apa masa depan anak-anak yang besar dalam lingkungan seperti ini? Satu hal yang paling anak-anak ini ingat dan tulis dalam memori mereka, bahwa untuk tetap bisa hidup, maka saya harus bekerja.